Hai hai hai, sebelum menonton alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe dan lonceng terlebih dahulu ya. Ayo, jangan lupa. Selamat menonton. Ketika Iblis Jatuh Cinta, episode 62 Operasi Sesar, karya Via Raya. Aku tidak bermaksud untuk menyembunyikan keberadaan Theo dari Osa. Hanya saja, kita perlu persetujuan Theo lebih dulu. Aku tidak ingin melukai Theo lagi demi membahagiakan putra kita. Jelaslah ke suara dengan manik mata yang berkaca-kaca. Terlihat sekali bahwa pria itu sangat menyesal telah memaksakan kehendaknya dengan menikahkan Iko Sagon dan Theona. Jadi, pada kesempatan yang kedua ini, ia ingin mendengarkan pilihan Theona. Ia tidak ingin menukar kebahagiaan putranya dengan kesengsaraan yang akan Theona terima. Aku mengerti, kata Heksagon mengangguk. Ia bisa memahami ucapan suaminya karena ia merasakan hal yang sama. Ia begitu mencintai putranya, begitu juga Theona. Namun, jika kebahagiaan mereka berdua dengan berpisah, maka ia akan mendukung perpisahan itu. Angkat, serulah ke suara. Kali ini ia yakin yang menghubunginya adalah Dr. Lukas. Tuan, katakan, serulah ke suara. Wanita itu benar-benar menantu Anda. Saat ini menantu Anda dalam keadaan kritis. Apa? Lakeswara mengerem mobilnya mendadak karena terlalu terkejut. Apa maksudmu berkata seperti itu, Dr. Lukas? Imbuhnya sambil menggertakkan giginya. Dari informasi yang saya dapat, menantu Anda sudah 3 hari 3 malam berada di klinik dan tidak kunjung melahirkan meski sudah berkali-kali induksi. Karena takut terjadi sesuatu yang buruk, jadi pihak klinik merujuk ke rumah sakit ini. Jelas Dr. Lukas. Impian Theona adalah melahirkan anaknya secara normal. Namun Tuhan berkehendak lain. Meski ia sudah memakan nanas di hari menjelang melahirkan, meski di klinik ia sudah memakan durian untuk mempermudah proses melahirkan karena tak kunjung lahir, meski sudah diinduksi, calon anak pertamanya seolah enggan untuk dilahirkan ke dunia. Fenomena itu benar-benar langka. Meskipun ada seorang ibu yang sulit melahirkan, tetapi mereka akan langsung melahirkan anak mereka setelah memakan buah durian. Namun sayangnya, tidak dengan apa yang terjadi pada Theona. Bayi yang dikandung wanita itu seakan menunggu kehadiran kakek dan neneknya. Buktinya, wanita itu yang berusaha menghindar dari keramaian kini terpaksa dibawa ke Rumah Sakit International Haven, di mana tidak jauh dari tempat tinggal mertuanya. Apa? Kenapa kondisinya sudah seburuk itu tidak langsung dilakukan operasi sesar saja? Sepertinya menantu Anda menolak untuk melahirkan secara sesar, makanya pihak klinik tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak mungkin bukan pihak klinik langsung melakukan operasi sesar jika pasien menolak? Astaga Tuhan, lalu bagaimana keadaan menantuku sekarang? Masih dalam keadaan kritis. Pihak rumah sakit menyarankan untuk segera dioperasi karena ketuban pecah. Berbahaya sekali jika bayi menelan air ketuban. Ya sudah, operasi saja. Kalian semua menunggu apa lagi? Kami sedang mengusahakannya, tetapi kami butuh tanda tangan wali untuk menyetujui proses operasi ini. Bukankah ada bisu dan di sana wanita yang selalu bersama menantuku?
Iya ada, tapi pihak rumah sakit menolak karena wanita itu hanya seorang asisten rumah tangga. Pihak rumah sakit tidak ingin mengambil resiko mengingat kondisi Teona saat ini. Mereka takut terjadi sesuatu yang buruk pada wanita itu dan bayinya. Jika sesuatu yang buruk terjadi dan pihak keluarga menuntut, maka reputasi rumah sakit bisa langsung hancur dalam sekejap mata. Baiklah, dalam waktu 3 menit aku akan segera sampai. Mendengar percakapan suaminya dengan Dr. Lukas membuat Hye-sagon khawatir. Air matanya meluruh begitu saja mengingat betapa kesakitannya Teona saat ini. Lah, panggil Hye-sagon. Jangan khawatir, kita akan segera sampai dan menandatangani surat persetujuan. Setelah itu, Theo bisa segera dioperasi. Balas Lakeswara menenangkan. Padahal pikirannya juga kacau, tetapi ia tidak boleh menunjukkannya. Hye-sagon mengangguk dan Lakeswara langsung menaikkan kecepatan. Ia harus segera sampai agar mengurangi jumlah kemungkinan terburuk. Dalam waktu 3 menit, ia sampai di parkiran bawah tanah rumah sakit. Kemudian, ia dan istrinya berlarian ke lift dan langsung menuju ruang gawat darurat. Tuan, Nyonya, terkejut bisudan. Hye-sagon hanya mengangguk dan berjalan begitu saja melewati bisudan. Wanita itu terus berlari mengikuti suaminya yang saat ini sedang menghampiri Dr. Lukas. Mana surat persetujuannya? Tanya Lakeswara. Ini tuan. Balas Dr. Lukas sambil menyodorkan map berwarna biru berisi lembaran surat persetujuan berserta ballpoint. Pria itu langsung meraih map biru itu dan menandatanganinya. Suruh dokter yang bertanggung jawab untuk segera menangani Theo, kata Lakeswara setelah menandatangani dan menyerahkannya kembali pada Dr. Lukas. Baik tuan. Dr. Lukas membungkukkan tubuhnya dan bergegas masuk ke dalam ruang operasi. Lakeswara dan Hye-sagon menghembuskan napas lega karena kedatangannya tepat waktu. Kemudian mereka berdua menghampiri bisudan yang sedang duduk tertegun menatap ke arah mereka. Bisudan, panggil Hye-sagon. Wanita itu duduk tepat di sebelah bisudan. Iya, Nyonya Heksa, jawab bisudan dengan kepala tertunduk. Wanita itu menggeser duduknya 1 kursi. Apa saya boleh menanyakan sesuatu? Izin Hye-sagon. Ia benar-benar penasaran dengan alasan Teona pergi. Boleh, tapi bolehkah saya yang bertanya lebih dulu? Bisudan memberanikan diri dengan mengangkat kepalanya sejenak dan kembali menunduk. Iya, Bi, silakan. Balas Hye-sagon mempersilakan. Meskipun ia sudah tidak sabar ingin menanyakan banyak hal, tetapi ia berusaha menahannya, apalagi melihat raut serius dan ketakutan dari bisudan. Bagaimana bisa Nyonya Heksa dan Tuan Lak tahu keberadaan Non Theo? Dan apa Tuan Osa tahu tentang hal ini? Tanya bisudan dengan suara yang bergetar. Wanita itu menatap sekilas Hye-sagon dan Lakeswara bergantian sebelum akhirnya ia kembali menunduk. Sumpah demi Tuhan, wanita itu benar-benar takut jika sampai Hye-sagon tahu. Akan jadi seperti apa kehidupan Teona jika bayi yang dengan susah payah dikandung dan dilahirkan, direbut dan direnggut nyawanya begitu saja oleh pria yang dicintainya. Kami tahu dari Dr. Lukas yang baru saja kami hampiri. Untuk masalah Osa, dia sama sekali tidak tahu karena kami belum berani memberitahunya sebelum kami tahu alasan Theo pergi. Jelas Hye-sagon sambil mengerutkan keningnya. Melihat sikap yang bisudan tunjukkan dan pertanyaan yang wanita itu lontarkan membuat Hye-sagon curiga.
Ia yakin ada sesuatu di balik perginya Teona. Terima kasih Nyonya, terima kasih banyak karena tidak memberitahu Tuan Osa. Bisudan meraih tangan Heksagon sambil berlutut. Ia merasa sangat bersyukur karena Heksagon dan Lakeswara tidak mengatakan keberadaan Teona pada putra mereka. Itu artinya Teona dan anaknya akan tetap baik-baik saja. Sama-sama, Bi. Kami juga berterima kasih karena Bibi sudah berada di sisi Theo selama ini dan selalu menjaganya. Heksagon mengusap bahu Bisudan dan membantunya duduk di sampingnya. Bisakah Bisudan menceritakan alasan kenapa Theo memilih pergi di tengah kehamilannya? Bisudan terlihat sangat kebingungan. Haruskah ia mengatakannya pada Heksagon dan Lakeswara atau tidak? Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.